Perkenalkan, nama saya Bima Ilham Pratama, nomor NIM 2201397038. Saya dari kelas A2 D3. Saya akan memaparkan materi yang sudah saya buat PowerPoint dengan materi tes seleksi karyawan dan proses analisis pekerjaan serta manajemen bakat. Untuk tes seleksi karyawan, mengapa seleksi karyawan sangat penting bagi karyawan? Tujuan seleksi ialah menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat, agar memperoleh karyawan yang paling tepat dalam kualitas maupun kuantitas dari calon-calon yang akan ditarik di dalam sebuah pekerjaan. Dasar-dasar pengetesan dan penyeleksian karyawan. Yang pertama ada reliabilitas, adalah konsistensi dari nilai yang didapatkan dari orang-orang yang sama ketika dites ulang dengan tes yang identik atau dengan bentuk berlainan dari tes yang sama. Contoh penerapannya adalah dengan memberikan tes yang sama beberapa hari kemudian lalu menghubungkan dari hasil tes pertama dan kedua. Yang B, validitas adalah akurasi sebuah tes wawancara dan sebagainya, mengukur apa yang diakui. Diukurnya atau memenuhi fungsi yang mana tes tersebut dirancang untuk dipenuhinya. Yang C, analisis utilitas menunjukkan sejauh mana peningkatan mutu jika menggunakan tes dan tidak menggunakan tes dengan memperhatikan informasi-informasi yang didapat sebelum penyeleksian. Untuk slide yang selanjutnya adalah jenis-jenis tes untuk karyawan. Yang pertama ada tes interview yang dilakukan dalam proses seleksi karyawan bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang diri pelamar. Yang kedua ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini perlu dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mengukur kecenderungan emosional, sifat, kekuatan, dan kelemahan mental calon karyawan. Yang ketiga ada tes psikomotorik. Tes psikomotorik ini dilakukan dalam upaya pengukuran sejauh mana kekuatan fisik, koordinasi tubuh, pengendalian otot-otot, dan ketangkasan seorang dalam bekerja. Yang keempat ada tes kognitif. Tes kognitif merupakan biasa digunakan dalam rangka mengukur kemampuan intelektual di calon karyawan. Dan yang kelima ada tes interpersonal. Untuk materi yang kedua, proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Definisi manajemen bakat adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia terkait tiga proses. Pertama, mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan atau onboarding. Kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada. Ketiga, menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan. Untuk slide yang kedua, adapun tahapan analisis pekerjaan yaitu pengukuran kinerja karyawan, standarisasi penggajian, peningkatan produktivitas, dan penerapan prosedur teknik. Proses analisis pekerjaan membentuk dasar untuk merancang dan menetapkan strategi dan kebijakan untuk memenuhi tujuan organisasi. Metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Metode observasi. Seorang analis pekerjaan mengamati seorang karyawan dan mencatat semua tugasnya yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Metode wawancara. Dalam metode ini seseorang karyawan diwawancarai sehingga dia tidak muncul dengan gaya kerja mereka sendiri. Dalam masalah yang dihadapi mereka, penggunaan keterampilan dan teknik tertentu saat melakukan pekerjaan mereka, dan rasa tidak aman dan ketakutan tentang karir mereka. Metode kuesioner. Metode analisis pekerjaan lain mungkin mengumumkan digunakan adalah pengisi kuesioner atas
ujar mereka. Namun, metode ini juga mengalami bias pribadi. Perhatian besar harus dilakukan saat membingkai pertanyaan untuk berbagai tingkat karyawan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.